Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Usai dicopot dari Ketua PWNU Jatim, pengamat mengatakan masa NU mungkin ikut Kiai Marzuki yang dukung Amin. Ya, inilah tanda-tanda mereka begitu kan. Kesalahan fatal di situ begitu. Semakin dicopot maka semakin memenangkan Anies atau Amin, Anies dan Caimin di situ begitu ya. Jadi sebuah spektakuler yang sangat luar biasa ternyata begitu kan. Ternyata blunder mereka kepada Prabowo begitu kan ya. Banyak yang diperkirakan bahwa ya apalagi tidak dicopot, mereka semakin masif dukungan-dukungan itu begitu kan ya. Jelas mereka dampak luar biasa Kiai Marzuki itu dan pengikut-pengikutnya sudah luar biasa mereka ya. Bisa saja all out mereka untuk memenangkan ya dukungan ya Anies Baswedan atau Amin dengan Cak Imin di situ begitu ya. Lihat saja begitu kan. Karena karena dianggap bersifat politis dan sebagainya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini. Usai dicopot dari Ketua PWNU Jatim, pengamat masa NU mungkin ikut Kiai Marzuki ya yang dukung Amin katanya. Apa ya dipikiri ya nyopot yang terhormat Kiai Marzuki ya goro-goro dukung Capres Amin. Terus gawe kurang dugani ke Amin katanya begitu ya. Dukungani ke Amin. Salah. Apakah salah begitu? Are-are iku tambah militan dukung ke Amin katanya begitu ya. Jawa Timur kok dilawan model koyok ngini ki. Game over katanya begitu. Sudah jelas mereka ya memenangkan Anies Baswedan begitu kan. Ternyata blunder mereka begitu. Apakah cukup masif ya Hovifah yang menjadi tim ya Prabowo di situ begitu kan ya. Saya ya tekankan ke Amin, jika menang jangan ada intervensi ke pembaga begitu, ke lembaga manapun sepanjang mereka yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang 45. Setitik saja terlihat intervensi maka rakyat siap menghujat katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Padahal dari cuplikan-cuplikan Kiai Marzuki itu yang saya tahu begitu kan, mau coblos Amin oleh ya, mau coblos 02 oleh katanya begitu, mau coblos 03 oleh katanya begitu, sama-sama didukung Kiai katanya begitu. Dengan pernyataan itu ya dianggap tidak netralitas begitu, maka dicopot mereka begitu kan ya. Justru semakin dicopot Anies Baswedan semakin tinggi mereka begitu. Katanya ada ngusulin NU bikin muktamar luar biasa. Ada yang seperti itu begitu. Waduh Min, ntar dikatai framing loh begitu ya. Semoga saja masa NU sudah dewasa kok sudah tahu mana pilihan yang terbaik katanya. Ingat ya, bukan gara-gara dukung capres tertentu, tapi karena declare dukungan capres. NU bersikap netral dan tidak memihak satu calon pun ya. Shell ya semuanya punya pilihan masing-masing, tapi jangan mengatasnamakan NU. Saya setuju dengan itu begitu kan ya. Tidak mengatasnamakan NU, tapi bagaimana kalau pengurus-pengurus PBNU yang kemudian berpolitik begitu kan? Itu kan rasa gimana begitu. Seharusnya kalau dicopot semua mereka begitu, siapapun orangnya begitu kan ya. Jadi artinya kalau kita melihat dengan isu tidak mengatasnamakan NU ya boleh-boleh aja begitu ya. Bahkan padahal wis diklarifikasi nih nggak ono ya hubungannya karo pilpres katanya ya. Kepala pundak blunder lagi. udah tahu tipikal pemilih di Indonesia itu ya melongkolis orangnya ya. Ngelihat ada tokoh yang dizalimi pasti bakal banyak yang merapat ke tokoh tersebut. Cara mainnya terlalu kotor begitu. 01 menang harus ya bersih dari penyembahan berhala dan antek-antek Yahudi katanya. Ya mbok ya ulama host NU begitu ya. Ke ono sing ngawer Gus Yahya ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Saya kira begini, saya akan memberikan edukasi begini. Dalam dunia politik itu boleh-boleh aja milih siapapun begitu. Yang penting tidak mengatasnamakan nama NU atau apalagi PBNU begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa kalau ada PBNU pengurus-pengurusnya yang kemudian mendukung Anies Baswedan, mendukung Prabowo, mendukung Gibran, lalu kemudian tidak dipecat, ini yang salah mereka begitu kan. Kalau Kiai Marzuki jelas-jelas mendukung Amin Amin begitu kan ya, sudah dicopot dengan ketentuan bahwa PBNU tidak akan berpolitik, itu secara sah boleh ya tidak menjadi masalah. Tapi pada kenyataannya di balik ini semua begitu kan, ada 02, 03 lalu kemudian masih menjadi pengurus PBNU tidak ada pajak. Ini yang menjadi kerugian besar begitu kan ya. Melihat orang-orang kan melihat itu begitu. Jadi kalau tidak mau berpolitik ya silakan tidak mau berpolitik di situ begitu kan. Bahkan usai ya dicopot dari Ketua PBNU Jatim, pengamat mengatakan masa NU mungkin ikut Kiai Marzuki yang dukung Amin.
Pengamat politik Universitas Jember atau UNEJ ya Dr. Muhammad Iqbal buka suara terkait pemberhentian ya Ketua Pengurus ya Wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar. Menurut dia pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PBNU Jatim ya syarat dengan nilai politis sebab ya pemberhentian itu dilakukan menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pilpres di 2024. Pencopotan Kiai Marzuki bukti bahwa Jawa Timur menjadi spektrum ya epicentrum begitu ya pertarungan sengit perolehan suara untuk dia 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Banyak orang mengatakan wah ini terzalimi mereka begitu kan ya. Jelas ketika mereka kiai sudah terzalimi maka semua pendukung-pendukung mereka bukan tidak mungkin akan mendukung Anies Baswedan begitu kan. Jelas mereka begitu ya. Apalagi Kiai Marzuki begitu kan punya santri. Lalu santrinya mendukung 02 atau 03. Kalau santrinya, kalau kiainya digituin mereka begitu kan ya. Apakah masih membela yang lain? Di mana hati nurani sebagai seorang santri? Kan begitu seharusnya begitu kan. Apalagi simpatisannya, apalagi ya masanya begitu kan. Kiai Marzuki masanya luar biasa begitu kan. Bahkan satu sih menurutnya publik bisa menilai setelah beredar video dukungan moral Kiai Marzuki kepada pasangan Capres-Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Juga ya beberapa media yang mengabarkan bahwa Ketua PBNU Jatim menolak untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto ya Gibran Rakabuming Raka ya pada Pilpres di 2024. Meskipun PBNU menyampaikan bahwa pencopotan Kiai Marzuki karena persoalan internal tetapi dugaan publik syarat politis menjelang Pilpres, ucap dosen FISIP Universitas Jember itu. Bahkan boleh juga begitu kan ada yang nampak ya pemecatan Kiai Marzuki secara sosiologis politik ya. Sosiologis politik bisa merembet ke dinamika Pilpres dan simbol jaringan basis massa Jawa Timur yang tahu persis realitas yang sebenarnya terjadi. Iqbal memandang bukan tidak mungkin basis massa Nahdlatul Ulama ya Kiai Jawa Timur begitu NU Jawa Timur bakal lebih takzim kepada frekuensi Kiai Marzuki. Dia satu pihak simbol jejaring ya sosial keumatan itu bisa makin solid dan lebih konsolidatif sebagai bentuk dukungan moral dan peristiwa tersebut ya. Menurutnya, apa alasan pemecatan Kiai Marzuki ya Ketua PBNU Jatim seharusnya tidak dilakukan menjelang Pilpres 2024 karena hal tersebut ya tentu akan menjadi sorotan publik ya. Bahkan di situ sebelumnya diberitakan berdiri Kompas Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan bahwa ya pemberhentian pengasuh pondok pesantren ya Sabilur Rasyad Gasek ya Kota Malang dari jabatan Ketua PBNU Jatim bukan disebabkan beda pilihan ya calon presiden terkait pemilihan umum pilu di 2024. Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali, tidak ada hubungan sama sekali dengan masalah politik katanya begitu. Tapi kan sudah jelas-jelas mereka begitu kan ya di depan mata kan sudah jelas mereka. Kalau memang ada internal begitu kan seharusnya kan ada tabayun, ada solusi begitu kan. Ya, bagaimana solusi konflik yang terjadi, meminimalisir konflik begitu kan ya. Kalau alasannya itu kan sangat mudah sekali bagi NU begitu kan ya. NU itu sebagai tempat di mana ya menjadi acuan segala umat di situ begitu kan. Kalau masalah konflik seperti itu masalah kecil sebenarnya. Tapi kenapa sih masih orang mengatakan bahwa wah ini nggak ada yang nggak beres begitu kan ya. Ada orang yang mengatakan lagi, wah ini ada kesalahan fatal ini begitu kan kepada PBNU begitu. Wah ini kok ada gara-gara mendukung 001 ya tiba-tiba ya diarahkan 02 tidak mau lalu kemudian dicopot. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Jadi pada hari ini menurut saya pribadi sah-sah aja berdemokrasi apapun ya. Yang penting ya NU tidak ada pemecatan dari dulu begitu kan ya. Pemecatan dari PBNU tidak ada walaupun dukungan sana sini sangat masif tidak ada. Kok hari ini ada pencopotan begitu kan. Itu yang menjadi janggal di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat Ini.